Bentar. Kalau ngomong jangan rame-rame. Makanya kalau mau demonstrasi cukup satu orang ngomong sampai pendapat, insya Allah kedengeran. Rame-rame juga bakal didengar. Gak jelas ngomong apaan. Ntar dulu. Tolol itu apa? Pentar. Apa? Itu juga gua tahu, nggak usah ajarin. Jadi kalau ada orang berpikir, ya, bahwa dengan bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah, itu orang pentar. Lumayan, sauce dapat, ya, gimana? Sauce, cewek-cewek pada siau. Iya emang cewek kan pada show, hari-harinya show aja, pagi jalan-jalan, malam jalan-jalan. Apalagi perempuan kalau udah di pasar, awas kesetanan belanja. Hati-hati, kudu pinter-pinter kumpulin duit di negeri orang. Kita niat kemari ngapain awalnya? Ayo sekarang ujian tanya. Ingat, innamal a'mal, jangan nyari duit dulu. Kenapa sih nyari duit? Udah dibilang duit punya kaki 1000. Oh sudah bilang duit itu punya kaki 1000, kita punya kaki 2, apa bakal kekejar. Sekarang begini, kita ulang nih pertanyaan, ini akan nyambung satu persatu. Adik-adik saya yang di belakang, Mbak, Teteh, whatever you say lah. Ngerti emang lo? Besok. Besok. Saya menjawab pinter yang di belakang. Ingat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Silakan ditanya ke guru-gurunya yang setiap hari keliling muter nyampakin kalian. Tolong dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Ini hadis perkataan Rasul hampir di setiap kitab yang mengupas tentang ilmu. Yang pertama adalah dibahas tentang niat. Ingat, niat seseorang akan menyelamatkan orang itu. Ketika dia punya niat yang baik, bohong kalau hidupnya tidak akan selamat. Kalau dia punya niat yang buruk, jangan harap kehidupannya akan baik. Nah, ini yang jadi persoalan utama. Dari tanah air kita daftar mau kerja di luar negeri. Tujuannya adalah jelas, mau kerja cari nafkah yang artinya adalah ibadah. Kenapa? Kedengeran suara lo nggak jelas. Apa? Banyak yang selingkuh. Itu mah gue juga sama. Nanti sabar. Ngomongnya satu-satu dong. Makanya jangan sering lakuin, akhirnya begitu tuh. Sabar, kita ngobrol satu-satu ya. Satu-satu. Satu selesai, kita bicara yang satu lagi. Sekarang kita ngomongin masalah niat dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, menyampaikan dengan rasa cinta dan sayangnya Rasul kepada kita. Sampai-sampai Rasul kehidupannya dizalimi, difitnah, dicaci maki, dikejar-kejar, mau dibunuh-bunuh. Demi siapa? Demi kemaslahatan umat, demi kebahagiaan orang lain. Nggak percaya silakan dibuka surat At-Taubah ayatnya, cari sendiri. Kenapa? Lah enak banget ngaji, suratnya dikasih tahu, mas ayatnya dikasih tahu juga. Nggak ada usaha nanti. Ngerti? Surat At-Taubah ayat terakhir. Oh, udah dikasih tahu tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur sama Quran kurang semangat. Ntar gue ganti ayatnya. Kau bilang bacaku, kau ingin bertemu.
tulus maaf. Kalau itu berdoa, aduh ya Allah. Tuh lihat manusia mau sombong gak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kemahabesaran Allah lewat mata yang tadinya bisa melihat jarak jauh dibikin labur, manusia jadi bodoh. Iya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah lewat mulut yang tadinya bisa ngomong, pintar ngerayu, tiba-tiba karena giginya, ya, karena giginya nggak pernah dirawat kesehatannya, akhirnya sakit. Kemudian sakitnya berdampak kepada infeksi. Begitu infeksi nggak bisa bergerak, rayuannya hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah lewat kaki yang tadinya ini kaki bisa melayang ke mana-mana, ke mana-mana. Di sini di mana aja? Yang seru-seru di sini di mana? Yang bisa Kolindo warung Indo emang ada di sini. Ya udah nanti malam saya mampir. Lo kenapa emang nggak boleh mampir di tempat itu? Boleh dong mampir di warung Indo, namanya warung Indo. Berarti banyak orang Indo, tinggal isinya mesti dibenerin. Dugem nggak boleh, boleh duduk sebentar. Boleh dugemnya dugem kamar dulu. Makanya kalau mau sehat jangan neken ini, neken lalat, ketawa. Puas loh. Emang nggak boleh beli, nggak boleh lihat jam ya? Oke, kita balik lagi. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Dari tanah air capek-capek ngorbanin diri, ninggalin kampung halaman, ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin suami, ninggalin orang tua, ninggalin sahabat-sahabat. Mau ngapain jauh-jauh ke sini? Semua kan dulu bayangannya gambarannya indah, kerja di luar negeri ini asik ini, belum mikirin masalahnya kan? Belum tahu kerjaannya. 5 juta sebulan bagi dong. Mau 5 juta standarnya berapa? 4,5 juta. Dipotong lah pajakatnya 2,5%. Lupa katanya ini pengen berkah. Sekarang gini deh, kalau kita kepengen makan enak, ya ini kita misalnya ini kita sederhana aja pakai logika ya. Kalau pakai ayat udah tahu rukun Islam. Kalau ngaku orang Islam pertama 2 kalimat syahadat, pembuktian setelah mulut bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul, pembenaran dengan perbuatan yaitu menegakkan salat. Uji kok ngapain ngomongin salat? Penting, jangan dianggap enteng. Kalau ngaku percaya sama Allah, salah satu prakteknya adalah itu. Perlu lahir dan batin untuk menghadap kiblat. Nggak cukup ngomong cuma niat doang. Nggak bisa. Udah cukup tadi niat aja. Orang gila. Sekarang saya tanya kalian lapar, cukup nggak bilang kenyang? Nggak bisa. Ke toko sono, ambil piring, pesen nasi, dikunyah. Mesti ada ngunyah sama temen. Baru kenyang. Wudu kagak, ngadep kiblat enggak, takbir juga enggak, ruku kagak, sujud enggak, tutup salam enggak, bilangnya sholat. Orang di secipik si kunci makan emping. Iya secipik si kunci makan emping. Ya, jadi
Ntar saya bandrol jamin. Oke, kita balik lagi, kembali ke track. Oke, segala sesuatu harus kembali ke track. Betul nggak? Niat sampai di Taipei mau pergi ke Thailand, naik kereta sudah kasih jalurnya harus jelas, naik keretanya kereta yang jelas, bayar tiketnya juga begitu, dikasih tempat duduknya di ruang mana, gerbong berapa yang harus di situ. Itulah itu. Niatnya udah kepengen apa? Nyari nafkah, buat apa? Membela kehormatan keluarga supaya apa? Keluarga punya ketentraman dan keluarga kenyamanan. Ya sudah, jangan lari-lari dari itu. Artinya apa? Meskipun kalian punya kesempatan bikin macam-macam di sini, karena apa? Istri nggak lihat, suami nggak lihat, anak nggak ada. Meskipun kesempatannya ada, kalau bisa kembali ke track, bukannya apa-apa. Bohong kalau lu nggak bakal masalah. Emang bini orang enak sih bang? Oh, istri orang tuh enaknya luar biasa ya. Enak aja lu nuduh gue. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Memang laki orang itu lebih harum daripada laki sendiri. Awas. Ya yang enggak jangan tersinggung. Saya ngomongin yang iya. Kalau yang enggak tersinggung berarti iya dong diam-diam. Ya udah diam aja. Masalah ini mah enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma yang tahu siapa? Secipik. Lumayan apa bahasa Xiao Akhong. Apa tadi? Hah? Itu yang susah tuh. Yang paling gampang secipik udah. Memang kalau ngatain orang gila itu paling enak. Ketika kita mendengar ada kalimat orang gila, biasanya dalam bayangan kita apa? Orang nggak pakai baju, orang ngomong sendiri, betul nggak? Itu orang gila zaman dulu. Orang gila zaman sekarang beda. Orang gila zaman sekarang bajunya bagus-bagus, ngomongnya juga kebenaran, mobilnya mewah-mewah, punya kedudukan lagi, tapi sakit jiwa. Banyak orang yang jiwanya terganggu tapi nggak mau dibilang sakit jiwa. Banyak, belum termasuk. Sama, dengerin. Dari tadi saya udah nunjuk orang berapa banyak, coba ya. Yang ditunjuk pakai jari telunjuk, padahal yang 3 kemana? Yang 3 ke diri sendiri.